Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim surat Ali Imran di 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن تصعدوا ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية
يقولون هل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat jamaah Bapak Ibu yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur, alhamdulillah karunia Allah, kembali Allah berikan kita kesempatan istiqomah melakukan ibadah, terlebih salat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah saya kira hari ini mau di masjid yang baru, tapi ternyata masih lama itu. Belum selesai aja. Insyaallah mulin minggu depan saja. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, idzus sa'idu wa la talwuna ala ahadin. Ini masih rangkaian penjelasan babaran perang Uhud ini ya.
Panjang nih, babarannya panjang ya. Kemarin sudah disebutkan bahwa orang yang datang ke perang Uhud itu tidak semuanya sama ternyata niatannya. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Ada dari mereka itu menginginkan hanya duniawi, perang itu ikut-ikutan perang itu hanya karena duniawinya, pengen ghanimah, pengen rampasan perang, itunya aja yang dicari itu. Giliran perangnya ngumpet, begitu sudah dapat, wah teriak-teriak Allahu Akbar itu, seolah-olah dia paling sip gitu. Ada wa minkum mayyuridul akhirah. Ada dari mereka itu bermaksud untuk urusan akhirat, sehingga apapun yang terjadi mereka tidak pernah mau turun dan meninggalkan tugas dari Rasul, sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Jubair dengan sahabatnya yang di atas itu. Enggak mau turun mereka, pokoknya apa yang terjadi kata Nabi, saya harus tetap di sini, sampai akhirnya wafat beliau karena kelahian dengan pasukan yang banyak. Sementara kawan-kawannya sudah turun semua. Enggak mampu mereka menahan bendungan itu, akhirnya wafat, syahid mereka. Itu adalah yuridul akhirah. Maksudnya mereka pengen ke akhirat gitu. Sama halnya dengan yang hadir di arah alaq juga begitu. Bisa jadi ada yang hadir karena akhirat, atau bisa jadi yang hadir ini karena nasi kotak. Gitu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas insyaallah kita akhirat semua ya. Niatannya hanya urusan akhirat, enggak ada urusan ke situ. Ada atau tidak itu enggak jadi soal. Yang penting ngajinya. Maka kalau mau ngaji itu niatan dari rumah. Nawaitu bitalbil ilmi, sengaja aku berniat untuk mencari ilmu. Ridallahi ta'ala, pertama adalah mencari keridhaan Allah. Wadarul akhirah, yang kedua niatin mau ke akhirat. Wadarul akhirah. Wa izalatil jahli, yang ketiga adalah menghilangkan kebodohan, an-nafsi, diri pribadi. Wa ansaidil jahli, yang keempatnya harus mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan di sekitar kita. Wa ansaidil jahli. Wa ahyauddin, yang kelimanya niat untuk menghidupkan agama. Karena kalau nggak dihidup-hidup agama oleh kita, siapa lagi? Kita sendiri yang muslim tidak mau ngaji, tidak mau duduk di majelis ta'lim, lalu siapa lagi yang mau? Lah, orang sini nggak ada yang mau ngaji, nggak ada pengajian, nggak mau ngaji, lalu siapa lagi yang mau hadir? Kan gitu. Wa ahyauddin, niat untuk menghidupkan agama. Wa ibqa'il Islam, niatin lagi duduk di majelis ta'lim itu untuk menguatkan keislaman. Wasyukru ala ni'matil aqli, dan niat untuk bersyukur sehatnya akal. Wasihhatil badani, dan sehatnya badan. Itu adalah niat. Cara niat dalam bermajelis ilmu tuh. Jadi 6 tuh dalam ta'lim tuh. Hafal ya? Hah? Nah. Pokoknya niat aja dah. Itu kirim di bawah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo barengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wad darul akhirah wa izalatil jahli an nafsi wa ansaidil jahli wa ahyauddini wa ibqa'il islami wa syukru ala ni'matil aqli wa sihhatil badani. Itu adalah cara untuk meraih keuntungan akhirat tuh begitu. Jadi nggak ada unsur keduniawiannya. Itu. Adapun nanti dapat nasi kotak itu lebihnya. Itu.
Itu lembut-lembutnya berkah daripada mau kita talabul ilmi untuk akhirat, dunia dapat. Tapi kalau yang dicarinya dunia, akhirat nggak dapat. Itu maksudnya. Jadi dalam peperangan pun juga begitu. Orang itu tidak semuanya ada yang untuk akhirat. Kadang-kadang pengen disebut pemberani. Itu hanya pemberanian saja yang dia inginkan, dilulukan gitu. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Itu. Kemudian Allah palingkan kalian, kata Allah, anhum, dari orang yang kafir, liyabtaliyakum, agar menguji kalian. Jadi ujian akhirnya tuh semua. Dipalingkan ke situ. Yang tadinya kita nih nggak ada niatan cari sesuatu, begitu sudah ini liatin keuntungannya, malah keuntungan itu yang dilihatnya. Asalnya kita tidak mau, tapi begitu ada duitnya, wah, jadi semangat gitu. Jangan-jangan kesemangatan ini karena duitnya, gitu. Jadi palingkan. Walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Kemudian idus'iduna wa la talwuna ala ahadin. Ingat pula kata Allah, idus'idu, ketika kalian melarikan diri, wa la talwuna, dan kalian tidak pernah menoleh, ala ahadin, terhadap seorang pun. Sementara rasul yad'ukum, memanggil kalian, fi ukhrakum, di belakang kalian. Maka ukhra tuh aymi waraikum, di belakang. Ingat kata Allah, kalian dulu melarikan diri tuh, kocar-kacir tuh di perang Uhud tuh. Karena mereka itu meninggalkan markas, dilarang oleh Nabi turun, malah turun. Begitu pasukan Khalid bin Walid itu memukul mundur dari belakang, mereka kaget. Dikira itu Khalid bin Walid dengan pasukan itu pergi, ternyata mutar dia dari belakang. Akhirnya mereka tuh tunggang langgang tuh lari, kabur, pokoknya nggak lihat lagi Rasul, hanya menyelamatkan diri saja. Padahal Nabi itu manggil-manggil mereka. Kata Nabi, ilayya ibadallah, kemari ya Allah, kemari, jangan kabur gitu. Karena kabur dari peperangan itu kan nggak boleh, haram dia. Kalau sudah mencetuskan diri untuk berperang, lalu kabur di peperangan, ini kaburnya kan gara-gara nggak mau bela nih. Dipanggil oleh Nabi, yad'ukum fi ukhrakum, di belakang kalian Nabi manggil, Rasul manggil, ilayya ibadallah, hamba Allah, kemari, kenapa kabur? Nggak mau nengok, pokoknya kabur sudah. Ketakutan mereka tuh. Karena mereka ini kabur, tidak memperdulikan Rasul, sampai akhirnya pasukan yang tersisa itu cuman ada yang menyebutkan 12 orang. Dari sekian puluh yang ditempatkan itu, ada kalau nggak salah itu 70 orangan yang ditempatkan di tempat pemanah itu. Sisa tinggal 12 orang. Berarti banyak banget yang turun nih. Ada yang menyebutkan 18 orang sisanya. Wa qila lam yalqa ma'ahu illa Talhah an yasarihi wa Jibril an yaminihi. Ada yang menyebutkan tidak ada yang tersisa, turun semuaan kecuali Talhah di sebelah kiri, lalu Jibril sebelah kanan. Sisanya itu aja tuh backing Nabi. Jibril datang nih, backing Nabi. Jadi Jibril tuh bukan hanya di perang Badar saja, di perang Uhud juga pada turunan sebetulnya. So, kalau nggak dibantu dengan malaikat tuh, wah, kayaknya perang Uhud juga sama itu,
habis sudah. Tapi karena Allah masih sayang dengan muslimin, semuaan dijaga oleh Allah. Sehingga peperangan di Uhud itu yang tadinya mengalami kemenangan, lalu kemunduran, lalu menang lagi. Aslinya itu gitu saudara. Tapi banyak menderita gitu, akhirnya banyak menderita di situ tuh. Bahkan Nabi menyebutkan, ya ibadallah, ilayya ibadallah, hamba Allah, kemari kata Rasul. Ana Rasulullah, aku ini kan Rasulullah. Aku ini Rasulullah, kata Rasul. Ayo kemari sini. Tunggang langgang. Kalau perang dulu pantas ya bisa diginikan, bisa dipanggil gitu. Kalau sekarang ini kan bingung perang tuh. Sekarang ini nggak bisa manggil-manggil gitu, Bang. Kita manggil anggotanya, malah kitanya yang ditembak. Kita teriak-teriak, mundur. Kitanya malah dia yang ditembak. Nah, perang sekarang jadi jarak jauh sekarang nih. Fa asabakum ghammam bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Lalu fa asabakum, Allah timpakan kepada kalian, ay fajazakum, Allah balas kalian, ghammam bi ghammin, kesedihan di atas kesedihan. Kenapa mereka diberikan sanksi seperti ini oleh Allah? Karena mereka menimpakan kesedihan ke Rasul. Itu aja sih sebenarnya. Karena ketika mereka itu lari dari peperangan, Rasul itu sedih banget, ditinggalkan kan. Ini andaikan misalkan pemimpin digituin, berarti siapa yang mau bela? Ibaratnya, ya kamu aja dah. Coba Nabi ditinggalin, Rasul ditinggalkan dalam keadaan peperangan sudah payah. Lalu tiba-tiba mereka kabur sebagian, kita tidak menengok Rasul. Sedih Nabi itu. Karena Rasulnya bersedih, akhirnya Allah timpakan ke mereka pun ghammam bi ghammin, kesedihan di atas kesedihan. Lebih parah lagi gitu. Karena yang menyakiti Nabi itu kan sama dengan menyakiti Allah kan. Orang nyenengin Nabi ya sama dengan nyenengin Allah juga. Makanya kalau orang itu mau musuhan dengan Allah, nggak usah dengan Allah, Nabi aja musuhin dia. Murka Allah tuh gitu. Murka Allah tuh. Tapi sebaliknya kalau kita ini pengen disenangi Allah, maka senangi nabinya. Maka Allah pun senang gitu. Makanya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, kan gitu. Jika kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Ikuti aku. Kalau aku diikuti, yuhibbukumullah, Allah cinta dengan kalian. Nah, sekarang cinta dengan Allah tapi nabinya dihina, nabinya ditinggalkan, mana bisa? Karena kunci kecintaan Allah ada di Nabi, ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya di situ. Kunci surga aja kan di situ. Kunci surga itu ada di Nabi. Makanya sholawat ke Nabi terus-terusan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehingga mudha'afan ala ghammin fautul ghanimah, berlipat-lipat ganda mereka itu mendapat kebingungan, mendapat kesedihan itu, sehingga melebihi daripada ghanimah kesedihannya itu. Likai la tahzanu ala ma fatakum, likai la, agar tidak itu, bi'afa au bi'asabakum, Allah maafkan, Allah timpakan kepada kalian itu, likaila tahzanu, agar tidak bersedih kalian itu, ala ma fatakum, terhadap
apa yang terlewatkan dari kalian, ghanimah maksudnya itu, wala ma asobakum, dan tidak pula terhadap apa yang menimpa kalian dari peperangan yang kalah. Allah gitukan itu agar kalian itu tidak bersedih dengan apa yang tidak didapat gitu. Artinya diginikan sama Allah itu supaya sahabat itu sadar bahwa apa yang selama ini dikejar itu, apa yang menimpa selama ini itu akibat perbuatannya gitu. Kekalahan perang, ghanimah tidak didapat, itu karena kecerobohan mereka. Karena mereka tidak patuh dengan Nabi, kan sudah disebutkan wa asaitum, mereka tuh maksiat ke Nabi gitu. Wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, itu aja sebetulnya. Mereka itu bermaksiat ke Nabi setelah melihat apa yang mereka senangi, kemenangan didapat, ghanimah banyak. Nah itu yang dijadikan tegurannya itu. Jadi jangan sampai kita pun juga begitu, mau beribadah tapi yang dilihat itu keuntungan kitanya gitu. Nah jangan itu yang dilihat tuh. Kalau ada keuntungan untuk kita, mau dikerjain. Tapi kalau ndak ada, ndak mau. Itu mau ke masjid, kalau ada bagi-bagi sembako mau. Tapi kalau nggak ada, ndak ke masjid. Nempel ke masjid terus-terusan, kalau ada daging, nempel ke masjid. Kalau nggak ada daging, nggak mau ke masjid. Itu nggak bisa macam begitu. Nanti ditimpakan oleh Allah kebingungan dia, kesedihan di atas kesedihan, hidupnya tuh susah aja terus. Kenapa? Lo kesampean tujuannya sih, tujuannya duniawi terus, nggak ada akhiratnya. Lalu kemudian kata Allah, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha melihat bima ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan. Siapa yang ikhlas, siapa yang tidak, Allah tahu. Bima ta'malun itu maksudnya itu gitu. Siapa yang karena lillah, siapa yang bukan karena lillah. Siapa yang perang karena Allah, siapa yang perang bukan karena Allah. Siapa yang datang berjamaah karena Allah, siapa yang bukan karena Allah. Allah tahu. Karena di dalam situ tuh faminhum man lazima rasul walam yantaqil min maudi'ihi abada. Kalau orang itu perangnya itu karena mengikuti Rasul, tetap menjaga Rasul, sehingga mereka itu tidak mau beralih dengan apa yang ditugasi oleh Rasul. Seperti Tolha, Abdullah bin Zubair. Pokoknya kata Rasul diam, dia udah diam aja. Gitu. Nah, itulah pentingnya sebuah komitmen ya. Jadi jangan sampai bergeser kemana-mana. Wa minhum man sabata laula ghalabatul kuffar bi kaifatil isna asyar. Bahkan di antara mereka itu Allah tahu yang tetap dirinya itu lari, sehingga yang tersisa hanya 12 orang. Allah tahu. Wa minhum man farra khaufan minal qatli. Allah pun tahu dari gerakan mereka itu ada yang lari karena takut dari peperangan, ada yang macam begitu. Allah tahu tuh. Jadi intinya disebutkan wallahu khabirum bima ta'malun tuh, jangan merasa lepas itu dari segala pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan wa sayaghsha ta'ifatan minkum. Kata Allah, summa anzala alaikum, kemudian setelah itu anzala alaikum, kami turunkan alaikum atas kalian, min ba'dil ghammi, setelah kesudahannya, amanatan, rasa keamanan. Sesudah aman didapat, nu'asan, Allah turunkan rasa ngantuk yang yang meliputi ta'ifatan, satu golongan, minkum, daripada kalian. Setelah selesai peperangan,
kesedihan sudah didapat, peperangan kalah, ghanimah lepas. Sudah agak tenang, mim ba'dil ghammi amanatan, tenang situasinya sudah. Allah turunkan kepada mereka nu'asan, rasa ngantuk. Tiba-tiba mereka tuh ngantuk semua. Pokoknya ngantuknya itu bukan main. Kayak yang lagi ngaji di sini. Bukan main ngaji. Satu. Ini bukan main, megang pedang aja jatuh pedang tuh. Saking ngantuknya tuh, cara Allah mau memberikan ketenangan untuk orang mukmin. Dikasih rasa ngantuk, akhirnya tidur. Sampai semuaan tidurnya orang itu nggak sadar tidur di bawah tamengnya. Saking nggak sadarnya. Andaikan itu orang itu balik lagi ketika masa seperti itu, habislah sudah. Tapi kan mereka pun juga sama, dikasih oleh Allah rasa takut kan. Akhirnya yang tadinya mau balik lagi itu mereka nggak mau lagi. Mereka dikasih rasa takut, sementara Muslim dikasih oleh Allah rasa ngantuk. Makanya rasa ngantuk itu diberi oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Makanya kan di dalam ayat lain, waja'alna naumakum subata, waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asha. Waja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian itu subata, untuk istirahat. Waja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu subata, untuk menginap. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siangnya untuk mencari ma'isyah, kehidupan. Jadi bahasa itu waja'alna, kami jadikan. Makanya orang yang bisa tidur itu karena memang Allah berkehendak untuk dia tidur. Allah tahu dia nih payah nih, siangnya terlalu banyak capek nih. Akhirnya malamnya ditidurin oleh Allah. Berarti kalau kalimat ja'alna, kami jadikan, pertanyaannya, kalau Allah nggak menjadikan bisa tidur nggak? Nggak bakal bisa. Makanya sekuat apapun dia, ketika Allah tidak berkehendak dia tidur, nggak bisa tidur dia. Ya kan? Ketika orang itu tidak diberi oleh Allah rasa ngantuk, sampai kapanpun nggak bisa tidur tuh. Ada kan yang terjadi tuh, seperti yang punya, kalau bahasa sekarang tuh apa tuh? Penyakit apa tuh? Insomnia ya. Insomnia, bukan hernia. Insomnia. Hernia lain lagi. Apalagi Hermina. Insomnia, gak bisa tidur dia. Sampai dalam berita ya, kita sendiri menyaksikan kan, ada bintang top dunia tuh, wah, gak bisa tidur kan dia tuh, yang sampai mati tuh, bintang top dunia tuh, cari dokter kemana-mana, pokoknya obat berapapun dia bayar, hanya pengen resep obat tidur, karena setiap harinya yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya goyang yang tidak pernah diikutin orang. Kan itu ya. Gak bisa tidur dia sampai beberapa bulan, gak bisa tidur. Akhirnya payah kan, dirinya payah karena tidak bisa tidur, mati dia. Padahal kalau dia itu mau tidur gampang aja, masuk Muslim aja bang. Masuk Muslim, ikut pengajian di Al-Alaq, tidur bisa. Pokoknya kalau di Muslim tuh mau tidur gampang banget, beneran. Ikut majlis ta'lim, assalamualaikum, nguap langsung. Gak perlu obat tidur itu nih. Datang ke saya, Pak Ustaz, saya udah 3 hari Pak Ustaz gak bisa tidur. Kenapa? Mumet pikiran Ustaz, gak bisa tidur. Udah makan obat aja, wah banyak saya sudah makan obat, gak bisa tidur tetap. Makanya badan tuh gak enak. Gimana caranya Pak Ustaz pengen tidur? Udah, besok kalau mau tidur baca Quran, kata saya. Iya kah? Ya, coba. 2 hari datang lagi, alhamdulillah Pak Ustaz bisa tidur. Kenapa? Baca Quran baru 2 ayat aja ngantuk langsung. Dibikin resep tidur baca Quran. Aduh, tapi memang benar gitu.
Allah tuh kasih ketenangan dengan orang muslim tuh, tenang gitu. Saking tenangnya kan sayup-sayup mata tuh. Sehingga mudah sekali kita itu, nggak perlu obat lah. Nah ini sahabat nih, ketika dikasih oleh Allah kemenangan tidak, ghanimah lepas, kesedihan didapat, dikasih ketenangan aman oleh Allah. Rasa aman diberi lagi oleh Allah, rasa ngantuk, tiduran semuaan. Itu yang ta'ifatan minkum tuh, yang mana rasa ngantuk itu meliputi golongan minkum dari kalian. Aku jadi orang mukmin. Orang mukmin diliputi rasa ngantuk semuaan, tidur tuh, wah tidak terasa, pulas semuaan. Kalau nggak salah dalam hikayat lain disebutkan sampai Nabi pun kesiangan kan. Itu kan gara-gara ini tuh kesiangan sholat subuhnya. Tapi itu jadi makna, begitu kesiangan tuh langsung sholat gitu kan. Jadi makna membolehkan kita untuk sholat langsung ketika tidak sengajaan. Kalau Nabi itu gerakannya jadi dasar hukum. Lupanya Nabi jadi dasar hukum gitu. Hebatnya Nabi itu. Nah itu satu golongan orang mukmin diterangkan oleh Allah, ditidurkan oleh Allah. Sementara golongan yang lain wa ta'ifatun, adapun golongan yang lainnya qad ahammatuhum anfusuhum, diberikan kecemasan oleh Allah dirinya. Siapa ini yang cemasan ini nih? Yang lari ini orang munafik. Orang munafik yang lari dari peperangan, tidak peduli lagi dengan Nabi, itu nggak bisa tidur mereka. Cemas dirinya itu. Bahkan yadhunnuna billah ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka diberikan oleh Allah kecemasan. Karena selama ini mereka mengira kepada Allah yang bukan hak dengan dhannal jahiliyah, sangkaan-sangkaan seperti orang-orang sangkaan jahiliyah. Apa yang dimaksudkan ini sangkaan jahiliyah itu? Meyakinkan bahwa Nabi akan terbunuh dan tidak akan mendapatkan kemenangan. Itulah yang selama ini mereka inginkan. Orang munafik itu nggak senang dengan Nabi itu. Kalau dia dapat peperangan tuh nggak senang mereka. Nah Allah kasih rasa kepada mereka itu nggak bisa tidur. Cemas mereka. Siang malam mereka cemas. Sementara orang mukmin santai itu tidur, dijaga oleh Allah, tenang. Sementara mereka, nah ini sama aja sekarang juga begitu. Jangan dilihat orang kafir di sana yang nyerang-nyerang Palestina itu tenang dia. Tidak tenang mereka. Iya kan? Orang Palestina sudah jelas syahid sudah. Tapi yang nyerang ini Israel, Babah Rahel bukan tenang. Diberikan ketakutan dari mana-mana dia. Melancong ke negeri orang takut. Keluar dari negerinya takut. Akhirnya saking takutnya dibenteng dengan senjata negerinya. Ya kan, pakai rudal semua. Itu kalau seandainya rudalnya ada yang koslet, malah dirinya bakal meledak sendiri itu. Amri syai'un ma qutilna hahuna. Yang kedua ngomongnya itu laukana lana, sekiranya bagi kami itu minal amri syai'un, ada urusan dalam sedikit saja dalam urusan, ma qutilna hahuna, kami tidak akan mati di sini. Itu. Jadi artinya kalau kami tahu mau perang seperti itu, kami apain perang di sini? Nanti mati aku di sini. Jadi itu yang ditakutkan oleh mereka itu. Makanya kata Allah, kul katakan ya Muhammad bagi mereka, lau kuntum fi buyutikum, jika kalian berada di rumah kalian sekalipun, la barazal ladzi kutiba alaihimul qatl, maka pasti akan keluar alladzina kutiba alaihim, orang-orang yang diharuskan atau yang ditetapkan terhadap mereka al-qatlu, terbunuh, ila madaji'ihim, ke tempat pembunuhan itu. Kata Allah, katakan ke mereka, jika kalian di dalam rumah saja, diam di dalam rumah,
Tapi kalau Allah mau berkehendak kau terbunuh dalam satu tempat, maka pasti kau akan keluar ke tempat itu dan terbunuhlah di tempat itu. Kita kan sering kadang-kadang orang ini nggak pernah kemana-mana, tiba-tiba keluar, begitu keluar ketabrak mobil, matilah dia. Lalu kita katakan, dia ini kan nggak mau keluar, kenapa mesti ke situ? Kenapa mesti ke situ? Kan dia ini nggak pernah ke situ biasanya. Tapi kenapa mesti ke situ? Jadi ketabrak. Nah itu kan begitu. Jadi itulah yang diharapkan oleh Allah tuh. Seandainya kita di dalam rumah sekalipun, tapi kalau Allah mau kita terbunuh di satu tempat, maka kita dengan sendirinya akan keluar ke tempat itu. Itulah ketentuan Allah tuh begitu. Ada malaikat maut datang ke Nabi Sulaiman. Ketika itu malaikat maut itu Nabi Sulaiman tahu nih, yang datang itu malaikat maut kan, melotot aja ke situ. Kata Nabi Sulaiman, liatin siapa antum? Anu nah, yang dilihatin adalah pembantunya Nabi Sulaiman. Sampai pembantu Nabi Sulaiman itu ketakutan banget tuh dengan orang itu. Setelah orang itu pergi, dia ngomong, ya Nabi Allah, aku takut banget dengan orang itu. Kenapa dia melotot macam begitu dengan aku? Tolong nah, aku minta dilemparkan ke satu negeri yang lain aja dah. Kau bisa kan? Oh bisa. Lemparkan sama dia, pong, dipindahin ke negeri yang lain dari negeri Nabi Sulaiman. Begitu sudah datang di negeri itu, ternyata malaikat maut itu sudah di situ. Kenapa dia di situ dilemparkan ke situ? Karena malaikat maut ditugaskan harus mencabut nyawa dia di tempat itu, bukan di depan Nabi Sulaiman. Coba andaikan dia tidak minta ke tempat sana, selamat aja mungkin di tempat Sulaiman gitu. Nah, begitulah. Kalau Allah sudah mau berkehendak kita mati di mana, ya pasti ujung-ujungnya datang ke situ. Dari Jawa kemari, begitu datang ke sini baru sehari meninggal di sini. Tahu-tahu mau meninggal di sini, nggak usah ke sini, Bang. Kan gitu, Bang. Udah di Jawa deh. Selamat tuh gitu. Tapi karena Allah kehendaknya cabut nyawa di sini, datang kemari. Begitulah. Ila madaji'ihim gitu. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Tujuan Allah digitukan tuh waliyabtaliyallah, agar Allah menguji ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam hati kalian. Ikhlas atau kamu munafik dalam hati itu. Waliyumahhisu ma fi qulubikum, dan juga agar membersihkan apa-apa yang ada di dalam hati kalian. Jadi Allah gitu kan sengaja gitu, supaya kita ini ikhlas, bersih dari kemunafikan. Bahkan Allah bersihkan apa yang ada di dalam hati itu dengan sifat-sifat yang baik kita. Wallahu, dan Allah alimun, mengetahui bidzatis sudur, apa yang ada di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Sadaqallahul azim. Cukup ya? Nih ya, terasa jam 7 nih. Jam 7 kurang setengah. Cukup ya? Gak ada pertanyaan, besok aja di Masjid Baru. Assalamualaikum Mas Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.